Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Saya Tasya Salsabila 11920606108. Rekan saya Tiara Nur Fauzia 11920601110 dan Vino Fauzia 119206113. Materi yang pertama ada pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling. Pengertian evaluasi di sini adalah suatu kegiatan yang terstruktur untuk mengetahui apakah tujuan dari kegiatan tersebut telah dicapai atau belum. Kemudian ada pengertian evaluasi bimbingan, ini lebih kepada penilaian terhadap efektifan dan keefisiensian suatu kegiatan untuk mencapai mutu yang lebih baik lagi. Nah, jadi pengertian dari evaluasi program bimbingan dan konseling ini adalah suatu penelitian atau rangkaian acara, rangkaian kegiatan untuk mengetahui bagaimana suatu mutu program bimbingan dan konseling. Ada langkah-langkah yang ditempuh juga, tentunya dengan analisis data atau pengumpulan data yang sistematis. Setelah itu nanti akan ada suatu kesimpulan yang sangat objektif dari data-data tersebut. Setelah ada kesimpulan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memperbaiki apa kesalahan sebelumnya dan membuat suatu gebrakan baru untuk diterapkan pada program bimbingan dan konseling di kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, kemudian ada materi selanjutnya itu termasuk prinsip-prinsip dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip tersebut harus melalui penilaian terlebih dahulu. Nah, penilaian dari evaluasi tersebut menurut Slameto adalah penyusunan program yang tepat. Jadi setiap mau evaluasi itu harus ada program-program susunan yang tepat dan sistematis dulu. Lalu ada tujuan yang tercapainya dalam evaluasi, harus dititik fokuskan pada tujuannya. Kemudian ada akibat sampingan yang dikehendaki. Jadi ketika ada suatu kegiatan tersebut bisa meminimalisir suatu akibat yang tidak diinginkan gitu. Kemudian ada penilaian merupakan proses yang terus-menerus. Jadi tidak hanya satu waktu saja, tapi terus menerus untuk masa depan kelak di program bimbingan dan konseling. Terus hasil penilaian tersebut digunakan kembali untuk meningkatkan mutu dan kualitas suatu program bimbingan dan konseling. Ya, intinya ada prinsip-prinsip yang dapat dilaksanakan dari penilaian tersebut. Kan tadi ada suatu unsur-unsur penilaian yang harus ada menurut Slameto. Kemudian prinsip-prinsip dari penilaian tersebut dimasukkan ke evaluasi program bimbingan konseling. Nah, jadi ada 5. Yang pertama, evaluasi yang efektif itu menuntut pengenalan terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, evaluasi yang baik adalah memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Kemudian evaluasi melibatkan berbagai unsur profesional. Yang keempat, menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan di masa mendatang. Kemudian evaluasi yang efektif juga hendaknya terencana dan berkesinambungan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam melaksanakan penilaian tersebut. Jadi intinya prinsip-prinsipnya harus berkaitan dengan tujuan-tujuan kegiatan program bimbingan BK. Kemudian evaluasi ini harus dengan cara profesional. Bagaimana profesional di sini adalah ada program yang baiknya, ada cara-caranya yang terstruktur dan berkesinambungan dan terus-menerus. Jadi intinya ada itu terus-menerus dalam evaluasi. Kemudian materi selanjutnya adalah tujuan dan fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama ada tujuan dulu. Tujuan di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum berarti kan universal.
yaitu evaluasi di sini untuk mengetahui bagaimana kemajuan pelaksanaan program bimbingan konseling tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Gitu. Jadi dilihat dari bagaimana sih apakah bimbingan konseling ini ada kemajuan atau tidak gitu dalam pelaksanaannya. Serta evaluasi ini kan dilaksanakan dari kurun waktu tertentu ya. Jadi penilaiannya dalam waktu yang kegiatan tersebut gitu. Kemudian secara khusus ada tujuan evaluasi bimbingan konseling, yaitu yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang digunakan di setiap sekolah. Kalau misalnya udah yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan program BK. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana sumbangan program bimbingan dan konseling terhadap masyarakat atau yang bersangkutan. Jadi evaluasi di sini intinya, sangat-sangat intinya adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang dilaksanakan program BK ini telah tercapai atau tidak, atau apakah ada kemerosotan atau ada kemajuan dari efektivitas dan keefisiensian suatu bimbingan. Itu terkait dari gurunya, dari sekolahnya, dari pemerintah, juga dari sang siswanya. Apakah bimbingan konseling ini berhasil atau tidak gitu dalam pelaksanaannya. Makanya perlu ada evaluasi di sini. Terus fungsinya. Fungsi evaluasi ini sebagai titik tekan pelaksanaan. Jadi inti dari semua kegiatan ada di evaluasinya. Seperti yang saya sebutkan tadi adalah untuk menilai bagaimana kemajuan pelaksanaan bimbingan BK. Langsung yang kedua yaitu meneliti secara berskala hasil pelaksanaan program. Kan kita nggak mungkin ya melaksanakan kegiatan tanpa adanya tujuan, dan tujuan itu kan berarti menimbulkan hasil dari tersebut bisa dilihat dari evaluasi saat evaluasi. Yang kedua, mengetahui sifat efisiensi dan keefektifan BK. Yang ketiga, mengetahui sudah apa belum dilaksanakannya suatu cara atau demi perbaikan BK. Kan jadi evaluasi sebelumnya udah diterapkan belum di layanan BK sekarang gitu, untuk semata-mata untuk memperbaiki mutu program BK kan. Yang keempat, sejauh mana keterlibatan semua pihak dari pemerintah, guru atau sekolah, dan teknologi juga untuk dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan BK. Yang terakhir adalah memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat terhadap pelaksanaan program BK. Jadi masyarakat juga di sini sangat menentukan program BK di sekolah ya. Apakah masyarakat mendukung atau antusias dengan pelaksanaan ini. Jadi kan saling keterkaitan semua pihak dari pemerintah, masyarakat, guru, sekolah, muridnya juga gitu. Jadi kesimpulannya evaluasi ini dapat mengetahui tingkatan kemajuan program BK. Jadi apakah program BK selalu diam di sana atau maju atau bergerak menaiki tangga yang lebih baik lagi. Yang kedua, dapat diketahui secara menyeluruh tentang keberhasilan seorang konselor dan konseli. Konselor untuk guru BK di sekolah, konseli sebagai siswanya. Apakah sudah ada keberhasilan atau belum yang dicapai dalam pelaksanaan BK tersebut. Makanya mengharuskan adanya evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fauzia dengan NIM 11920606110. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, jadi jenis evaluasi program bimbingan dan konseling ini mencakup 4 komponen. Yang pertama ada evaluasi
peserta didik, lalu ada evaluasi program, evaluasi proses, dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Nah, yang pertama, evaluasi peserta didik. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mendapat pemahaman peserta didik. Dengan adanya pemahaman peserta didik sedini mungkin, maka akan mempermudah proses pelaksanaan bimbingan konseling nantinya. Nah, evaluasi ini dimulai dari pengumpulan data peserta didik di sekolah tersebut seperti minat, bakat, lalu prestasi belajar, riwayat hidup, lalu ada riwayat pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu ada evaluasi program. Nah, evaluasi ini memerlukan alat-alat atau instrumen yang baik karena evaluasi ini ditunjukkan untuk meningkatkan mutu atau kualitas program bimbingan konseling yang diselenggarakan. Nah, menurut Helen, penyusunan program bimbingan konseling di sekolah dibagi menjadi beberapa kegiatan layanan, yaitu seperti yang pertama ada layanan kepada peserta didik, lalu ada layanan kepada guru, yang ketiga ada layanan kepada kepala sekolah, dan ada layanan kepada orang tua siswa atau masyarakat. Lalu ada evaluasi proses. Nah, evaluasi proses merupakan penilaian terhadap proses pembelajaran bimbingan konseling, di mana dalam pembelajaran proses itu harus sesuai atau ada keseimbangan antara proses yang dilaksanakan dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi bimbingan konseling ini. Yang pertama, ada organisasi dan administrasi program bimbingan konseling. Yang kedua, ada petugas pelaksana atau personal, yaitu tenaga profesional dan tenaga non-profesional. Lalu yang ketiga ada fasilitas dan perlengkapan. Yang keempat ada anggaran biaya. Nah, yang terakhir ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi ini dilaksanakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Nah, evaluasi terhadap hasil ini ditunjukkan terhadap pencapaian tujuan program, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fauziah dari kelas 2C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik-teknik evaluasi program bimbingan konseling. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sejak lama. Evaluasi telah dilakukan walaupun masih dalam bentuk yang sederhana dan kurang profesional. Nah, di sini ada juga model evaluasi goal attainment. Menurut Taylor, pengertian evaluasi perlu diterkaitkan pada pemerolehan gambaran mengenai efektivitas sistem pendidikan. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, ada yang menentukan tujuan seluas-luasnya atas sasarannya. Yang kedua, mengaplikasikan tujuan-tujuan dan sasarannya. Yang ketiga, menegaskan sasaran dalam bentuk perilaku. Yang keempat, menemukan situasi dalam pencapaian tujuan yang dapat dilihat. Yang selanjutnya ada model evaluasi formatif dan sumatif. Diartikan sebagai evaluasi sebagai proses pengumpulan dan mengkombinasikan data performance dalam seperingkat tujuan yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi evaluasi ini dilakukan berkali-kali. Tahapnya yaitu review ahli, yang kedua evaluasi satu-satu, yang ketiga uji lapangan. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang menilai hasil program atau akibatnya. Nah, langsung saja kita ke model evaluasi responsif. Di sini, evaluasi menurut Steck adalah usaha mendeskripsikan program-program dan memberikan
judgement kepadanya. Evaluasi responsif adalah pendekatan untuk evaluasi pendidikan dan program lainnya. Evaluasi responsif ditandai oleh ciri-ciri penelitian kualitatif atau naturalisme. Nah, saya hanya menjelaskan tentang garis besarnya saja. Langsung saja kita ke kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada kelebihan terlebih dahulu, yaitu pendekatan responsif adalah kepekaannya terhadap berbagai titik pandangan dan kemampuannya mengakomodasikan pendapat yang ambigu dan tidak fokus. Demikian juga evaluasi responsif dapat mendorong proses perumusan masalah dengan cara menyediakan perumusan masalah, informasi yang dapat membantu kita memahami isu secara lebih baik. Ada juga keterbatasan pendekatan responsif adalah keengganannya membuat prioritas atau penyederhanaannya informasi untuk memegang keputusan dan kenyataan yang praktis. Tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok. Evaluator ini dalam pendekatan responsif ini harus dapat menempatkan diri di posisi orang lain. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan.